dan saudara-saudaraku sekalian yang terkasih karena Tuhan. Pada pekan pertama Prapaskah yang lalu, fokus perhatian kita adalah pada sakramen pembaptisan yang telah kita terima dan bagaimana kuasa pembaptisan itu membuat kita mampu untuk menolak kuasa iblis yang selalu menggoda kita. Pada pekan kedua Prapaskah ini, sabda Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita untuk mendengar Yesus. Mengapa mendengar Yesus? Karena dialah Putra Tunggal Allah. Dialah yang dikasihi Allah. Dia jugalah yang nantinya menjadi kurban demi keselamatan semua orang. Allah berbagi dengan manusia. Di dalam kitab Perjanjian Lama, kita menemukan Abraham sebagai tokoh yang tidak merasa takut dalam berbagi dengan Tuhan dan dengan sesama. Misalnya setelah Ishak bertumbuh dan menjadi seorang pemuda, Tuhan meminta kepada Abraham untuk mengorbankan anaknya yang tunggal itu sebagai kurban bakaran di tanah Moria. Abraham pasti merasa aneh dengan permintaan Tuhan itu. Tetapi karena ia rendah hati dan karena ia taat pada perintah Tuhan, dia pun membawa Ishak untuk dipersembahkan. Melihat iman Abraham, Tuhan melepaskan Ishak dan menggantinya dengan seekor domba jantan yang tadi diceritakan tanduknya tertambat di semak belukar. Iman Abraham ini membuat dirinya menerima berkat melimpah dari Tuhan. Ia menjadi bapa segala bangsa. Sikap Abraham ini disempurnakan oleh Tuhan sendiri. Abraham mempersembahkan domba jantan pengganti anaknya. Tetapi Tuhan langsung mengorbankan anaknya yang tunggal sebagai kurban penghapus dosa manusia. Rasul Paulus mengatakan bahwa Tuhan Allah tidak menyayangkan anaknya, yaitu Yesus Kristus, untuk keselamatan semua orang melalui sengsara dan wafatnya di kayu salib. Sikap Allah ini hendaknya memiliki dampak, yaitu bahwa setiap pengikut Kristus haruslah bertumbuh dalam iman, memiliki pengharapan yang kokoh, memiliki keberanian untuk memberi kesaksian tentang cinta kasih Allah kepada semua orang. Kalau bersama dengan Kristus, maka kita tidak perlu takut terhadap apa yang mengancam jiwa. Saudara-saudari terkasih, Penginjil Markus melengkapi kesaksian iman Rasul Paulus. Dikisahkan bahwa Yesus membawa ketiga murid kesayangannya, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus, ke atas sebuah gunung yang tinggi. Gunung adalah simbol kehadiran Tuhan, tempat Tuhan bersemayam. Di sana Yesus berubah rupa. Ia tidak tampak sebagai manusia biasa, akan tetapi wajahnya berkilau-kilauan dan pakaiannya sangat putih.
Dia didampingi oleh dua tokoh besar Perjanjian Lama. Musa yang menerima Taurat dan Elia sang nabi besar yang telah naik ke langit dengan kereta berapi dan akan datang pada waktu dikehendaki. Mereka sedang bercakap-cakap dengan memandang Yesus yang berubah rupa itu, yang penuh kemuliaan itu. Petrus bersama teman-temannya tentu saja bersukacita. Mereka mau mendirikan 3 kemah di sana. Namun sebelum hal itu terlaksana, terdengarlah suara dari langit. Inilah anakku yang kekasih, dengarkanlah dia. Suara ini mempertegas identitas Yesus sebagai anak tunggal Bapa. Dialah yang akan menderita untuk keselamatan semua orang. Saudara-saudari terkasih, masa Prapaskah menjadi saat di mana setiap pribadi diajak untuk berani berkurban demi kebaikan dan demi kebahagiaan orang lain. Aksi puasa pembangunan bertemakan sikap saling berbagi, membuat kita menyadari bahwa ini adalah sebuah perutusan yang wajib kita lakukan karena kita adalah orang-orang yang sudah dibaptis. Mengapa? Karena Tuhan sendiri berbagi dengan manusia. Ia sendiri mengorbankan anaknya yang tunggal. Ia tidak menggunakan hewan sebagai kurban, tetapi nyawa putranya. Maka setiap kali kita merayakan Ekaristi, hendaklah kita menyadari sebagai saat di mana Tuhan berbagi dengan kita dalam rupa hosti suci. Tuhan membiarkan dirinya diambil, dipecah-pecah, dan dibagikan untuk kepuasan semua orang. Bagaimanakah dengan kemampuan berbagi di dalam diri kita? Kita juga diajak untuk mendengar Yesus, karena dialah Putra Tunggal Allah. Dialah yang dikasihi oleh Bapa. Dan menjadi tanda kasih di tengah-tengah kita. Maka di dalam masa Prapaskah, kita diharapkan untuk menjadi akrab. Ini adalah tanda bahwa kita menjadi pelaku firman. Nah, sejauh manakah kita akrab dengan sabda Tuhan? Sejauh manakah kita membaca sabda Tuhan sebagai suatu kebutuhan hidup? Saudara-saudari sekalian, marilah kita berubah. Yesus menampakkan kemuliaannya dengan berubah rupa. Ini juga hendaknya menjadi tanda perubahan hidup yang radikal bagi kita. Yesus menggunakan pakaian putih berkilauan dan wajahnya yang berubah mendorong kita untuk berubah. Dan perubahannya dimaksud adalah semangat tobat di dalam diri kita masing-masing. Nah, sekali lagi, kita diajak untuk bertobat, untuk merayakan sakramen tobat. Dengarlah Yesus yang berseru,